Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang babul mansubatil asma, bab isim-isim yang dibaris ataskan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang isim-isim yang dirofakkan sampai di naibul fa'il. Alhamdulillah, isim-isim yang dirofakkan sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan ke isim-isim yang dibaris ataskan atau isim-isim yang dinasobkan. Ini dia yang kita bahas. Sekarang pertama tentang maf'ulun bih, kedua tentang maf'ulun bih, ketiga tentang maf'ul ma'ah, keempat maf'ul mutlak, kelima maf'ul li ajli, keenam tentang munada, ketujuh hal, kedelapan tamyiz, kesembilan mustasna, kesepuluh isimlah, dan kesebelas tabi. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu tentang maf'ulun bihi. Ya, isim-isim yang dibaris ataskan yang pertama yaitu maf'ulun bih. Jadi apa itu maf'ulun bih? Jadi al maf'ulun bihi. Jadi maf'ulun bih itu artinya adalah objek. Ya, artinya adalah objek atau penderita. Sesuatu yang dikenai pekerjaan itu namanya maf'ulun bih. Contoh, doroba Zaidun Amron. Doroba adalah fiil, setiap fiil butuh fa'il, mana fa'ilnya Zaidun jadi fa'il. Fa'il itu hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Isim mufrad. Zaid memukul. Siapa yang dipukul? Amron. Nah, Amron ini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu dia nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Sesuatu yang menjadi objek atau penderita itu namanya disebut maf'ulun bihi. Seperti pada contoh ini. Amron, dia kan yang dikenai pekerjaan, berarti dia sebagai maf'ulun bih. Makanya dia berbaris atas. Secara definisi bagaimana? Ya, secara definisi al maf'ulun bihi huwal ismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Ya, maf'ulun bih adalah isim yang dibaris ataskan yang jatuh setelah fi'il. Nah, berarti kalau ada tiba-tiba misal kalau ada tiba-tiba fi'il nasoro kemudian dia berbaris atas nasoro Zaidan, berarti jangan ragu, Zaidan ini langsung jadi maf'ulun bih. Nasoro kan fiil, ya Ustaz, mana failnya ini? Ya, failnya mustatir takdiruhu huwa. Apa artinya? Dia menolong Zaid. Siapa yang ditolong di sini? Zaid. Berarti Zaid sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Dalilnya parfa bi dhammin wansiban fathan wajur kasran kazikrullahi abdahu yasur. Ya, ini tentang maf'ulun bih. Dari mana kita mengetahuinya sebagai maf'ulun bih, Ustaz? Tentunya maf'ulun bih itu memiliki syarat. Ada berapa syaratnya? Ada 4. Syarat maf'ulun bih itu ada 4. Ya, ini harus benar-benar dipahami sama teman-teman semua. Oke, kita mulai. Syarat yang pertama yaitu harus isim. Jadi maf'ulun bih itu harus isim. Tidak boleh fiil ataupun huruf. Ini tidak boleh. Ya, jadi bentuk maf'ulun bih itu wajib isim. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berada setelah fiil muta'addi. Ada istilah baru nih. Berada setelah fiil muta'addi. Oke, Ustaz, sederhanakan. Apa itu fiil muta'addi? Jadi fiil muta'addi adalah fiil yang butuh maf'ul. Yang butuh maf'ul bih. Maf'ul bih. Ya, ini namanya fiil muta'addi. Ada fiil yang tidak butuh maf'ul. Lawannya adalah fiil lazim. Fiil lazim. Kalau fiil lazim itu dia tidak butuh maf'ulun bih. Ini fiil yang tidak butuh maf'ul bih. Jadi kita harus tahu nih maf'ul bih. Dan dari mana mengetahuinya ini? Satu cara, yaitu hafal.
Kita harus tahu mana fi'il muta'addi, mana fi'il lazim. Cuma ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya fi'il muta'addi itu dikerjakan sebagian badan. Dikerjakan sebagian badan. Oh, berarti itu pasti dia muta'addi. Kalau lazim dikerjakan semua anggota badan. Dikerjakan semua anggota badan. Ini ciri-ciri yang paling sederhana. Tapi di luar ciri-ciri ini teman-teman harus menghafalkan. Mana contohnya fi'il muta'addi? Misal doroba. Doroba Zaidun. Zaid memukul. Kalau kita mengatakan Zaid memukul saja kan ini bukan kalam, ndak bisa dipahami. Harus kita datangkan maf'ul. Zaid memukul Amron. Baru jelas Amron ini jadi maf'ulun bih. Ya, dia jatuh setelah fi'il muta'addi. Berarti doroba ini adalah fi'il muta'addi. Kan memukul itu menggunakan tangan saja, begitu. Ya, atau contoh fi'il lazim. Ja'a Zaidun. Ja'a adalah fi'il, Zaidun ini jadi fa'il. Mana maf'ulnya? Nggak ada. Nggak butuh maf'ul karena ja'a ini lazim. Zaid telah datang. Berarti itu datang itu dikerjakan semua anggota badan. Nggak mungkin kan yang datang itu cuma kakinya Zaid begitu. Ini ciri-ciri sederhana membedakan fi'il lazim dengan fi'il muta'addi. Di luar daripada ini teman-teman harus menghafalkan mana bagian fi'il lazim dan mana bagian fi'il muta'addi. Dan kalau fi'il muta'addi pasti dia mencari maf'ulun bih. Ya. Nah, ini ciri-ciri yang paling sederhana dan itu menjadi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, maf'ulun bih itu harus nasab. Ya, harus nasab. Nasabnya itu baik dia itu secara labzon. Ingat, labzon ini terjadi pada isim mu'rab. Ini sudah sering saya bahas. Apa maksudnya labzon? Dia itu nampak baris atasnya. Contoh, doroba Zaidun Amron. Zaidun jadi fa'il, Amron jadi maf'ulun bih. Nah, sekarang nampak Anda baris atasnya si Amron ini? Nampak. Berarti ini namanya secara labzon. Ya. Yang kedua, secara takdiran. Kalau takdiran itu tidak nampak. Tidak nampak. Ya, ini terjadi pada apa? Ini terjadi pada isim maksur dan idofat kepada ya mutakalim. Yo Ustaz, kenapa isim mangkus enggak masuk? Ingat, isim mangkus itu ketika dia baris atas, ketika dia nasab kan nampak dia. Oke, misal contoh. Doroba Zaidun Musa. Zaidun jadi apa? Zaidun jadi fa'il. Doroba ini adalah fi'il muta'addi, berarti dia butuh maf'ul. Mana maf'ulnya? Musa, ini jadi maf'ulun bih. Zaid memukul Musa. Musa di sini apa i'rabnya? Nasab, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Lah, kenapa fathah muqaddarah? Karena isim maksur. Kenapa alasannya ditakdirkan lit ta'adzuri? Apa yang uzur? Alif ini tidak menerima harokat. Ya, walaupun di sini Musa, tapi ini bukan baris akhirnya. Baris akhirnya adalah di alif. Makanya ini terjadi pada isim maksur. Yang kedua terjadi pada idofat kepada ya mutakalim. Doroba Zaidun Abi misal. Abi. Zaidun di sini jadi fa'il. Doroba adalah fi'il muta'addi butuh maf'ul. Zaid memukul. Siapa yang dipukul? Bapakku. Berarti ini sebagai maf'ulun bih. Ingat, maf'ulun bih itu i'rabnya rofa. Maf'ulun bih itu i'rabnya nasab. Tanda nasabnya di sini fathah
muqaddarah. Kenapa ditakdirkan? Karena idofat kepada ya mutakallim. Idofat kepada ya mutakallim itu wajib dia berbaris bawah gitu. Ya, enggak bisa dibaca abi ya, enggak bisa. Nah, Ustaz, kenapa enggak termasuk isi mangkus? Kalau isi mangkus kan dia baris atasnya zohiroh. Ya, contoh. Doroba Zaidun alqodiyah. Ingat, Zaidun jadi fa'il. Doroba inilah fi'il. Nah, mana maf'ulnya? Al-qadiyah, maf'ulum bih. Ingat teman-teman materi sebelumnya yaitu tentang isim mangkus. Kalau isim mangkus sedang baris atas fathah zohiroh. Zaidun di sini jadi fa'il, dia rofa. Qadiyah jadi maf'ulum bih. Maf'ulum bih irobnya nasab, tanda nasabnya fathah zohiroh. Fathatun zohiratun. Berarti dia masuk ke labzon gitu. Makanya nampak dia. Ya, dan tidak termasuk secara takdiran di maf'ulum bih. Selanjutnya ya, yang ketiga mahalan. Mahalan ini terjadi pada isim mabni. Ya, terjadi pada isim mabni. Contoh doroba hadzar rojulu. Hadzar rojula. Doroba fi'il, fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa. Dia memukul, hadza ini jadi maf'ulum bih. Dia memukul laki-laki ini. Hadza berarti kan i'rabnya sebagai maf'ulum bih. Maf'ulum bih apa i'rabnya? Nasab. Ya, tanda nasabnya secara mahalan karena dia itu adalah termasuk isim mabni. Ya, nah itu syarat maf'ulum bih yang ketiga. Syarat yang keempat, sebagai objek atau penderita. Ya, pokoknya yang dikenai pekerjaan itu berarti maf'ulum bih, tidak perlu ragu. Ya, itu pasti kedudukannya sebagai maf'ulum bih. Oke, setelah kita mengetahui syaratnya, kita lanjut ke pembagiannya. Ya, pembagian maf'ulum bih. Jadi pembagian maf'ulum bih itu ada dua. Yang pertama namanya zohir, yang kedua namanya mudmar. Kita mulai dari yang pertama. Zohir. Ingat, pembagian maf'ulum bih yang pertama zohir. Zohir itu kalau nanti maf'ulum bihnya itu isim mu'rab. Kalau maf'ulum bihnya itu isim mu'rab. Maksudnya nampak dia siapa yang dipukul. Nampak sosok yang dikenai pekerjaannya. Doroba Zaidun Amrun. Zaidun jadi fa'il. Amrun jadi maf'ulum bih. Siapa yang dipukul? Amron. Nampak enggak? Nampak. Berarti ini dia pembagian maf'ulum bih yang zohir. Doroba fi'il. Fi'il apa? Muta'addi. Dari mana tahu? Dari kamus. Dia butuh maf'ul. Ya, ini pertama yang zohir. Yang kedua, yang mudmar. Nanti yang mudmar ini terjadi kalau maf'ulum bihnya, maf'ul bih itu berupa isim domir. Ya, maf'ulum bihnya berupa isim domir, dia berarti dia masuk ke mudmar. Contoh, dorobahu Zaidun. Zaidun jadi fa'il. Ya, fa'il itu tandanya rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa? Isim mufrad. Doroba fi'il. Nah, di sini ada hu nih. Hu ini apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai maf'ulum bih. Apa artinya dorobahu Zaidun? Zaid memukulnya. Nya. Siapanya ini? Siapa dia? Kita tidak tahu kan? Itu namanya mudmar. Tidak nampak gitu. Tidak nampak siapa yang kita pukul. Tidak nampak siapa yang dikenai oleh pekerjaan. Itu namanya mudmar. Jadi pembagian maf'ul bih cuma ada dua, yaitu zohir dan mudmar saja. Kemudian kita lanjut ke catatan maf'ul bih. Jadi catatan maf'ul bih ini cuma ada 3. Yang pertama, boleh mendahulukan maf'ul bih atas fa'ilnya.
Ini boleh. Contoh, doroba ini adalah fiil, amron ini adalah maf'ulun bih, zaidun ini adalah fa'il. Fa'il itu rofa, tanda rofanya dhammah. Kenapa isim mufrad? Amron ini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu nasab, tanda nasabnya fathah. Kenapa maf'ulun bih? Ya, apa artinya ini? Doroba amron zaidun, Zaid memukul Amr. Atau boleh juga saya mengatakan doroba zaidun amron. Boleh saya mengatakan doroba amrun zaidun. Ini kebolehan. Karena boleh kita mendahulukan maf'ulun bihi terhadap fa'ilnya. Ini catatan yang pertama. 2. Wajib. Ini kalau ini wajib berarti harus. Wajib mendahulukan maf'ulun bih atas fa'ilnya. Ingat ya. Jika maf'ulnya domir muttasil mansub. Ingat. Jika maf'ulnya domir muttasil mansub. Ya, mana dia? Mana dia domir muttasil mantub? Ya, yang hu, huma, hum. Ya, dan seterusnya. Kakumakum, kunna, dan seterusnya. Domir muttasil mansub. Mana contohnya? Contoh. Doroba hu zaidun. Doroba ini kan fi'il. Hu ini sebagai maf'ulun bih. Zaidun jadi fa'il. Jadi wajib kita menuliskan hu-nya duluan. Ya, enggak boleh kita mengatakan doroba zaidun hu, gini enggak boleh. Ya, harus hu-nya kita sebutkan lebih dulu daripada fa'ilnya. Karena kenapa? Domirnya, maf'ulnya domir muttasil mansub begitu. Ya, dan seterusnya. Yang ketiga, wajib juga. Wajib mendahulukan maf'ulun bih atas fi'il dan fa'il. Berarti kalau ini maf'ulun bihnya duluan kita sebut. Jika maf'ulnya domir munfasil mansub. Iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakum, dan seterusnya. Ya, yang domir munfasil mansub. Mana contohnya dalam Al-Quran? Iyaka. Ya, iyaka ini sebagai maf'ulun bihi. Na'budu, ingat ini huruf mudharahnya nun, berarti fa'ilnya wajib mustatir takdiruhu nahnu. Na'budu ini sebagai fi'il. Ya, jadi maf'ul bihnya yang kita duluan sebutkan, baru fi'il fa'il. Ini gimana hukumnya? Wajib. Dan ini menunjukkan suatu yang khusus dan spesifik. Ya, kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, itu sebenarnya artinya iyyaka na'budu. Ini kan sebagai maf'ulun bih. Ini fi'il. Fa'ilnya nahnu. Iyyaka na'budu wala syai'a sebenarnya. Wala syai'a. Hanya kepadamulah kami menyembah dan tidak ada kepada yang lain. Ya, makanya di Al-Quran itu mengatakan iyyaka na'budu. Kalau kita mengatakan na'buduka, fa'ilnya nahnu, takdiran nahnu kan. Ini fi'il, ka ini sebagai maf'ulun bihi. Kalau kita mengatakan na'buduka, kami menyembahmu, wala ghairaka. Wa ghairaka bukan adalahnya. Wa ghair dan selainmu. Jadi ada makna yang tersembunyi. Kami menyembahmu dan selainmu, berarti ada sembahan yang lain selain Allah begitu. Makanya di Al-Quran itu menggunakan iyaka. Ya, sama seperti ungkapan laki-laki gombal misal yang mengatakan uhibbuki. Ini hati-hati ya. Uhibbuki. Ya, uhibbu ini kan fi'il. Fa'ilnya mustatir takdirhu ana, aku mencintaimu. Wa ghairaki, ini maknanya. Wa ghairaki, aku mencintaimu dan selain dirimu. Berarti ada wanita lain yang dicintai. Aku mencintaimu juga yang lain maksudnya. Tapi kalau kita mengatakan iyaki uhibbu, nah ini beda lagi. Iyaki uhibbu. Kalau kita mengatakan iyaki uhibbu, maf'ulun bihnya duluan, kemudian ini fi'il, fa'ilnya mustatir takdiruhu ana.
Ya kita mengatakan iyaki uhibbu, maknanya adalah hanya kepadamulah aku mencintai, wala syai'a. Wala syai'a, dan tidak kepada yang lain. Gitu. Berarti hanya kita yang dicintai. Makanya dalam Al-Qur'an mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, berarti tidak ada sesembahan yang lain. Nah, ini salah satu kerennya berbahasa Arab dan kerennya nahwu juga. Ya, nah ini pembahasan kita pada video kali ini tentang maf'ulun bih. Besok kita akan lanjut ke maf'ulun bih. Silahkan teman-teman ditonton videonya, disimak dan benar-benar dipahami, kemudian dihafalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan teman-teman kemudahan dalam belajar nahwu. Barakallahu fi